Ya, kakak semua, gimana kabarnya kakak? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Kak. Sehat. Kak Alhamdulillah Islah sehat Kak. sudah tidak di Polres ya? Aman. Aman ya? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita refleksi-refleksi aja nih kak tentang eh, penguatan. Kita mulai aja kak ya, biar waktunya cepat, biar kakak juga bisa istirahat semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sudah terlihat kak slide-nya? Sudah Kak, sudah. Ya, modul hari ini kita 1 JP 1 jam, yaitu modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi di sini nanti kita untuk menguatkan pemahaman 3 modul ya kakak semua ya, 3 modul yang sudah kita pelajari. Nanti kakak semua akan merefleksi kegiatan dari refleksi untuk perubahan paradigma diri, setelah itu framework, dan sampai ke KBT Asset Based Thinking. Kesepakatan bersama kakak semua seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Tujuannya seperti biasa kakak semua, tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan yaitu yang pertama, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan capaian pembelajaran khusus atau modul yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, di modul yang pertama kali, peserta kakak semua diharapkan mampu pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kakak semua menganalisis tulisan refleksi yang sudah kakak lakukan selama ini dari modul 1, 2, dan 3. Agendanya itu analisis tulisan refleksi, yang kedua berbagi hasil analisis. Analisis tulisan refleksi ya kakak semua, nanti masing-masing kakak semua menjawab yang pertama, mengapa kita sebagai guru PJOK melakukan refleksi. Yang kedua, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi. Ya, silahkan dijawab dulu, dimulai absen pertama Kak Islah. Mengapa kita sebagai guru melakukan refleksi dan mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi. Nah, ini kalau menurut saya ya, untuk jawaban pertama, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk pertanyaan pertama, mengapa kita melakukan refleksi? Nah, ini kita melakukan refleksi itu supaya kita tahu apa yang pas, apa yang cocok, dan apa yang sudah benar atau apa yang kurang dari kita selama kita pembelajaran, seperti itu.
Terus untuk soal yang kedua, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Yaitu tadi kita melakukan refleksi yaitu untuk untuk supaya kita mengajar ke depan itu bisa lebih lebih apa ya, lebih bisa tertuju ke anak, terutama untuk supaya supaya untuk apa, pembelajaran kita ini terfokus ke siswa seperti itu. Dan mungkin kita juga sebagai guru selama ini kan masih terkadang itu apa ya, banyak kekurangan ya, kekurangannya apa, kelebihannya apa, terus teknis-teknis yang kita lakukan ini udah benar atau belum, seperti itu. Yang jelas intinya untuk mengetahui kurang atau lebih dari pembelajaran yang kita lakukan selama ini. Begitu. Terima kasih, mungkin itu aja dari saya. Ya, terima kasih Kak Islah. Yang berikutnya Kak Jakaria. Mengapa? Nanti dulu Pak, ini tadi lagi pergi sebentar. Kak Saiful belum ada, Kak Saiful belum ada, Kak Jamaludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 1, mengapa kita melakukan refleksi? Refleksi itu ya kayak seperti Kak Islah tadi. Ya, mengapa kita sebagai guru melakukan refleksi? Dan mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Ya kita apa ya bahasanya? Penting untuk melakukan. Mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Karena refleksi ini untuk mengkaji ulang atau memahami pelajaran yang lama ini biar diperbarui lagi. Kalau ada yang salah kita pakai yang benar gitu ya. Kurang lebih sama seperti Kak Islah itu Kak. Iya Kak Jamal, terima kasih atas refleksinya. Sekarang yang berikutnya Kak Yosep. Kak Yosepnya. Kak Yosep, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya kakak-kakak, semoga masih semangat. Alhamdulillah. Harus semangat Kak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa kita melakukan refleksi? Menurut saya, refleksi sangat penting ketika kita melakukan proses pembelajaran, karena dengan melakukan refleksi, kita tahu apa saja yang telah kita lakukan dalam pembelajaran, terus kita bisa menganalisis atau kekurangan dan kelebihan apa yang telah kita lakukan, terutama dalam pembelajaran VJOK ke peserta didik. Jadi menganalisis apa yang sudah kita berikan ke anak-anak, supaya anak-anak ada yang paham, ada yang belum paham, kita lakukan refleksi. Terus yang kedua, mengapa kita sebagai guru penting melakukan refleksi? Sangat penting,
kalau selama ini mungkin sebelum mengikuti desiminasi PKG PJOK, saya pribadi belum pernah melakukan refleksi terhadap anak-anak, tapi setelah adanya desiminasi ini, kita lebih ngerti terhadap pentingnya melakukan refleksi. Tujuannya ya tadi, satu untuk mengetahui apa yang sudah kita lakukan, terus kekurangan apa yang kurang dalam pembelajaran tersebut, dan ke depannya apa yang harus kita perbaiki dalam pembelajaran tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yosep atas refleksi yang sudah dijawab. Berikutnya Kak Ratna. Silakan Kak Ratna. Ya, terima kasih waktunya. Mengapa kita melakukan refleksi? Kalau saya pribadi melakukan refleksi itu bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari metode pendekatan yang saya pakai dalam suatu pembelajaran. Nah, ketika saya menyusun RPP, menyusun modul dan lain sebagainya, menurut saya nih ya, udah perfect banget deh, udah bagus gitu. Saya kasih ke anak-anak. Tiba-tiba anak-anak itu kok melaksanakan tidak sesuai yang saya harapkan, tidak sesuai yang saya pikirkan. Kok ternyata susah apa ya? Pikiran saya tidak. Ternyata setelah saya refleksikan ke anak-anak, saya tanyakan, sudah saya jalankan, sudah saya kemudian saya tanyakan, susahnya di mana? Apakah pelajaran ini terlalu sulit? Atau Ibu Ratna yang tidak mengerti kalian maunya gimana? Seperti itu. Itu pertanyaan pemantik aja. Pertanyaan yang, apakah kalian happy hari ini belajarnya? Apakah kalian memahami materi yang Ibu Ratna kasih? Kurang lebih seperti itu. Terus mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Ya, sangat itu penting karena setelah kita merancang pembelajaran, melakukan proses pembelajaran, kita biasanya melakukan refleksi itu untuk mengetahui di mana titik kelemahan metode saya mengajar. Apakah saya tetap harus menggunakan metode tersebut, ataukah saya harus menggantinya sehingga STL-nya itu tidak terhilangkan gitu. Berpusat kepada kebutuhan anak-anak, karakteristik kebutuhan anak-anak. Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ratna atas jawabannya. Luar biasa tentang menganalisis refleksi. Karena kita sebagai guru juga penting merefleksi. Jadi tidak semuanya kita ajarkan atau pembelajaran yang sudah kita buatkan di UPP juga. Nah, itu semuanya benar-benar berpusat kepada peserta didik. Kata Kak Ratna, jadi peserta didik harus dilibatkan supaya pembelajarannya benar-benar berpusat kepada peserta didik. Ya, berikutnya Kak Hikman, silakan Kak Hikman. Oke, siap Korosi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini tadi ada pertanyaan mengapa kita melakukan refleksi. Kalau bagi saya sendiri sebagai pendidik, refleksi itu ibaratkan cermin, ya, cermin untuk melihat diri kita sendiri sebagai pendidik untuk memahami diri kita lebih baik. Bagi kita sebagai guru, refleksi sangat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama kita dalam memahami diri sendiri, meningkatkan kualitas pembelajaran, contohnya membangun hubungan dengan siswa dan bisa menjadi guru yang lebih baik lagi tentunya, ya. Dan juga dalam refleksi ini kita sebagai seorang guru bisa bisa dilakukan refleksi secara teratur. Kita tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran tapi juga menjadi guru yang lebih baik dan lebih bahagialah. Kalau untuk guru SD harus smile gitu Kak Rosi ya. Ya. Sedangkan kalau kita kalau guru SD kan harus smile terus lah ya. Iya. Sedangkan untuk mengapa kita sebagai guru perlu melakukan refleksi, ya sangat
perlu sekali, sangat penting sekali kita sebagai pendidik melakukan refleksi tentang pengalaman, tindakan, hasil yang kita capai bagi seorang pendidik. Karena apa? Refleksi itu juga bukan hanya sekedar kegiatan tambahan, melainkan kebutuhan mutlak yang harus kita tingkatkan kualitasnya di dalam pembelajaran. Itu saja mungkin pendapat dari saya sendiri, Kak Rosi. Saya Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iman tentang analisis jawab kenapa perlunya kita sebagai guru untuk merefleksi. Berikutnya yaitu Kak Muhammad Kurniawan. Bentar Kak Rosi, boleh ini bentar? Iya. Iya Kak. Ini Kak Rosi, saya kan ada kegiatan di luar, sampai jalan di luar nggak masalah ya? Ya nggak apa-apa Kak. Yang penting oke. Oke, yang penting tetap aktif Kak ya? Yang penting nggak keluar ini. Oke, siap Kak. Karena soalnya jalan juga ini masalahnya. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Oke, terima kasih Kak Rosi ya atas kebijaksanaannya. Iya Kak. Iya Kak, nggak apa-apa. Ya, berikutnya Kak Muhammad Kurniawan. Ada nggak itu Kak Muhammad? Belum Kak Jakaria. Jakaria belum. Ya Kak Jakaria. Ambil saya absen awal dan akhir. Ya, baik. Nomor 1. Mengapa kita melakukan refleksi? Untuk melatih siswa untuk mengungkapkan pendapat dan aspirasi pada proses pembelajaran yang telah selesai dan yang sedang berlangsung, Pak. Terus, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Untuk memengaruhi pertumbuhan peserta didik. Refleksi mengungkapkan ide-ide dari peserta didik, Pak. Iya, Kak. Dari pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jakaria atas pendapat tentang analisis refleksi. Yang berikutnya, Kak Muhammad Kurniawan belum ada. Kak Nur Muhammad Wawan, Kak Wawan. Silahkan Kak Wawan. Ya, silahkan Kak Wawan untuk menanggapi, menganalisis mengapa kita melakukan refleksi dan mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi. Kak Nur Muhammad Wawan Saputra. Kalau belum ada Kak Ari dulu, Kak Ari Rahmat Kurniawan. Silahkan Kak Ari. Oke, baik Kak. Saya akan mencoba memberikan analisis dari tulisan refleksi. Yang pertama, mengapa kita melakukan refleksi? Jawaban dari saya, mengapa kita melakukan refleksi, karena dengan refleksi kita bisa membangun hubungan positif dengan siswa dan juga kita bisa melakukan hubungan timbal balik, jadi bisa memancing siswa untuk menyampaikan pendapatnya seperti yang disampaikan tadi sebelumnya. Juga dengan refleksi ini kita bisa mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan, baik buruknya, kurang lebihnya dapat kita temukan melalui kegiatan refleksi itu. Terus jawaban yang kedua, mengapa kita sebagai guru, khususnya guru PJOK, penting untuk melakukan refleksi? Karena dengan refleksi itu pembelajaran akan lebih optimal, karena refleksi ini membantu guru, terutama khususnya guru PJOK, untuk dapat menyusun dan merancang pembelajaran yang lebih baik ke depannya setelah melakukan kegiatan refleksi tersebut. Ya, itu saja mungkin Kak. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Kak Ari atas analisis refleksinya.
Yang berikutnya Kak Ilham Ramadan. Ada nggak Kak? Oh ada Ada Kak. Kak, ada. Silakan Kak Ilham. Hadir. Rajin Kak. Oke Kak, mengapa kita melakukan refleksi ya soalnya? Menurut saya untuk memahami respon peserta didik dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian sebuah materi. Bagian pentingnya yang nomor 2 penting untuk melakukan refleksi. Penting nggak? Karena untuk bagian pencerdasan emosional, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosional siswa dan emosional kita sendiri, mempengaruhi pertumbuhan dan konfleksi, mengungkap ide-ide transformatif untuk siswa dan guru. Itu saja sih Kak, menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ilham tentang analisis tulisan refleksinya. Yang berikutnya Kak Tony Samsi. Ada nggak? Berikut. Kak Tony nggak ada. Ini satu kali lagi Kak Tony satu kali nggak ikut, dianggap tidak lulus. Kak Bayu Wahyudi. Bayu ada. Kak Bayu nggak ada juga. Banyak nggak ada kayaknya Kak hari ini. 8 orang aja berarti ya. 8 peserta. 1, 2, 3, 9. Kak Nur Muhammad Wawan ya belum menjawab ya. Kak Nur Muhammad Wawan silakan Kak 9 Kak sini absen berapa? Kak Nur Muhammad Wawan silakan Kak. Mengapa Kak Wawan melakukan refleksi? Dan bagaimana Kak Wawan sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Ya, kalau nggak ada kita mengikat waktu Kak semua ya. Biar waktunya pas ya. Kalau lebih. Berikutnya Kak ya tadi menyampaikan analisis pendapat. Nah, sekarang Kakak menggunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Jadi ada 6 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. 1.1 di paradigma guru PJOK, paradigma untuk guru PJOK, modul 1.2 tentang framework, dan modul 1.3-nya yaitu ABT atau Asset Based Thinking. Bagaimana nanti kakak-kakak semua menulis refleksi apa saja, kapan biasanya kakak-kakak menulis refleksi, dan apa saja yang kakak-kakak tulis. Yang kedua, bagaimana perasaan kakak semua selama kakak menulis refleksi, yaitu apa yang muncul di pikiran setiap kali kakak semua harus mulai menulis refleksi. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut kakak semua yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang masih menjadi tantangan. Yang keempat, bagaimana kakak-kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Yang kelima, bagaimana seharusnya kakak semua bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi yang kakak butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke kakak semua. Yang terakhir, apa yang bisa kakak lakukan untuk memastikan bahwa kakak semua menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu kakak semua?
Ya Kak semua ya, ini pertanyaannya. Nanti Kakak kerjakan di Figma coba Kak ya. Kalau di Figma nggak bisa nanti ke ini aja Kak, ke Google Slide tadi. Kalau saya kirim ini. Kalau saya coba tadi kayaknya pakai HP nggak bisa. Coba Kak semua ya, saya kirim di WA Kak. Coba dibuka bisa nggak Kak? Nanti kalau ini keluar nggak Pak ya? Gimana ya? Takutnya keluar nanti ini. Enggak Pak. Yang penting nggak pencet. Saya kirim itu Figma itu juga dibuka. Bisa nggak ngedit di situ? Tulis di situ bisa nggak? Pengen di laptop? Coba. Kak Yosep kayaknya laptop ya Kak. Ratna juga laptop ya. Coba Kak bisa nggak? Saya pakai HP Pak. Gimana? Coba Kak bisa nggak? Coba dulu. Ya. Diklik. Kak Yosep gimana? Bisa Kak? Bisa Kak, tapi dia munculnya ada desain, produk, software, edukator. Itu yang mana Kak? Student, marketing. Saya buka. Pekerjaan kamu, apa pekerjaan kamu? Kalau saya langsung tengah-tengah. Dia nggak langsung masuk ke itunya Kak, aplikasinya. Welcome to Figjam Kak. Ini aplikasi ya Kak ya, kalau di handphone masuknya. Iya. Sign into Figma. Iya, pakai akun masing-masing. Iya, Google. Pakai akun Google. Emailnya bebas atau harus email belajar ini? Halo Pak Posil. Kayaknya untuk yang pakai HP sulit Kak. Masuk aplikasi dia Mas. Pakai laptop aja agak sulit. Kalau aplikasi email bebas atau harus pakai email belajar ini? Email belajar Kak. Coba ya. Continue.
Masuknya di Play Store. Itu ada pilihan ambil kelas apa belajar. Hasilnya hilang lagi nih. Pakai laptop tidak muter. Ngulang meneh. Masuk. Kak, kalau pakai handphone, Kak? Bisa, Mas. Dia masuknya di aplikasi terus ke Play Store suruh download Figma Prototype Mirrorser. Bisa nggak, Kak? Bisa ini diunduh. Masuk aplikasi. Bisa ya? Ini lagi ngunduh aplikasinya. Kalau saya terpental, tenang aja, Kak. Ternyata terekam, Kak. Kalau saya seandainya terpental, Kakak pas tugas kayak gini, dilanjutkan aja, Kak. Ternyata terekam. Ini punya saya yang Susah ini, Kak, kalau pakai ini, Kak. Bisa ya? Ya, yang mudah aja, Kak, biar waktunya nggak habis, ya. Bentar, kayak gini aja. Bentar, Kak, ya. Biar kita benar-benar pas 1 jam. Susah Pak kalau pakai HP. Ya, jadi ini aja, Kak. BGP-nya minta Figma. Ya, itu aja, Kak. Saya kirim, Kak. Kayak Google Slide ya. Saya kirim ke WA, Kak, coba. Cuma ada nih, Kak. Udah masuk. Belum. Sudah ada yang masuk nggak? Belum. Belum. Oke. Foto. Udah, Kak, udah masuk, Kak. Udah masuk, Kak, ya? Jadi kakak-kakak, kolom yang nomor 23 berarti kolomnya Kak Isla. Kolom 23 kolomnya Kak Isla. Slide kedua 3 slide-nya Kak Isla. Slide ke 45-nya Kak Jakaria. Slide ke 45-nya Kak Jakaria. Kak Jakaria ada ya? Ada. Kak Saiful nggak ada ya? Berarti dilompatin. Ke 67. Ke 67 ini Pak Jamal. Pak Jamal slide ke 67, Kak, ya? Kak Jamal slide ke 67 ya, Kak? Slide ke 89 Kak Yosep ya, Kak? Ya, Kak, siap. Slide ke 10-11 Kak Ratna. Kak Ratna slide 10-11 ya, Kak? Ya. Slide Kak Hikman ini sudah berhenti belum ya, di jalan ya, Kak Hikman? Kak Hikman kalau masih di jalan berarti lanjut ke Kak Muhammad Kurniawan. Kak Muhammad Kurniawan ada? Kak Muhammad Kurniawan. Kak Muhammad Kurniawan tadi ada kayaknya. Kak Nur Muhammad yang ada ya. Kak Wawan slide 12-13.
Iya kak, ada kak, barusan Kak nyampe Wawan, ini di jalan. Kak Wawan ya? Iya kak, 12-13 Kak ya, slide 12-13. oke kak, ya kak. Tulis namanya 12-13. Kak Ari, slide 14-15 Kak ya? 14-15 ya? Oke Iya Kak. Kak. 14-15 Kak Ari. 16-17 Kak Ilham. 16-17 ya. Iya Kak, 16-17 itu slide-nya Kak Ilham. Slide-nya mana? Di 16-17 ya, slide-nya. Nggak muncul tuh kak slide-nya. Di WA Kak dikit. Kak Tony nggak ada ya, Kak Bayu nggak ada ya. Nanti menyusul. Di WA Iya, ini ya. cuman foto kak. Yang terakhir Kak. Iya. Oh ini ya. Yang lainnya sudah dapat belum Kak? Sudah Pak, sudah. Oh iya kak. Udah. Nih. Lagi buka. Ya. Ya kakak menuliskan, menjawab 6 soal refleksi ini Kak. Setelah itu nanti masing-masing peserta memberikan umpan balik, setelah itu selesai Kak. Semua ini kak 1-6 apa dipilih saja? Iya, 1-6 Kak. 1-6 kakak kerjakan soalnya itu tentang refleksi. Setelah itu nanti kakak semua memberikan umpan balik atau tanggapan. Setelah itu selesai Kak, 1 IP Kak. Bisa istirahat siang Kak. Pertanyaannya pertanyaan Kak ya. 1-6. Gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. 1-6 dijawab semua Kak, karena habis ini nanti Kakak ada tugas di LMS. Jadi saya bisa di copy paste dan mengerjakan tugas di LMS. Kali ini Kakak semua memberikan umpan balik pada peserta yang lainnya. Atau tanggapan, saya itu selesai Kak, 1 titik. Maaf Pak Fasil, mau nanya. Iya Kak. Halo. Iya Kak. Ini kan untuk saya ini 2 kolom. Nah ini Iya, maksudnya 2 kolom ini gimana? Dari 6 soal ini dibagi 3-3 atau gimana? Iya Kak, dibagi 3-3 Kak. Takut nggak cukup Kak. Oh iya ya. Setiap peserta saya kasih 2 slide Kak. Takut nggak cukup. Iya, terima kasih. Modul 1-3 ya. Modul 1 itu refleksi paradigma diri guru PJOK. Modul 1-2 itu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam PJOK atau framework, refleksi framework. Modul 3-nya baru penelitian PJOK berkisar pada didik. Yang tadi Karata jelaskan itu SCL, Student Center Learning.
Kak Jakaria dimatikan mic-nya Kak. Mic-nya masih menyala. Oh ya Pak. Oke, lanjut. Siapa tadi? Ini Algi ikut 4 ya? Algi, waduh kickboard mana Algi ya? Algi mana? Kalau bisa jadi kickboard lagi tadi. Malu dosa kalau kickboard. Bebas pin, pin apa? Iya, kickboard memang mampu kickboard karena udah SMP. Udah SMP masalahnya. Kalau bisa jangan di kickboard lah gitu. Kita pindahin lagi, jangan di kickboard. Panggil aja. Ya nanti saya arahin ke dia lagi ya. Bela dulu. Langsung bayar ya? Ya. Algi. Iya, ambil berapa? Ambil 4 ya? Iya. 4. Langsung sekaligus bayar ini aja pas sekaligus dia. 340 apa ya? Itu gue. Sendak buat. Ikut 4 kali 75. Tambah 15 tambah 25. Iya 340. Iya. 340. Langsung lunas. Iya. Hebat. Algi. Ranza 13. Ya. Algi bebas pin, bebas dada.
Tusuk ya. 1, 2, 3, 5. Ya. Kapan perayaan? Yang mana? Ini Perlombaan akhir bulan lah. bulan. Iya, kita minum akhir bulan. Karena tanggal 3 kita udah penyetoran semua itu. Sebelum tanggal 3 itu udah penyetoran semua kita. 2 hari lagi. Bisa juga 10 hari lagi kita ini. Apa? Oh yang minum. Ya ikut, nggak mesti harus 4 sih. Kita ikut ya mampunya berdua. Bantuan lagi, Pak. Apa itu? Dua. Nah, kurang tahu saya kalau yang itu. Tanya ke siapa? Tanya Pak Eko, kadang-kadang dia sekolahnya Pak Eko kan. Oh, dari Iya, saya dia tanya Pak Eko bisa nggak berapa orang? Tanya ke gurunya nanti, minta tolong gitu kan. Itu caranya. Kalau saya bukan di sana masalahnya kan. Saya sendiri aja nggak pakai bantuan di sekolah. Iya, kalau saya sendiri bang, punya kamu aja nggak pribadi. Kalau saya, tapi berapa kalau ini ya? bantuan 75 silakan ya 75. 5 sama ini itu 25 Kita ya. 25 sama sekolah kemarin kan biasa 15.000 mas ya kan. Kalau untuk masuk sendiri ya bayar sendiri lagi gitu kan. Ya. Mau ikut 2, mau ikut 3, ikut 1 juga boleh, silakan. Kalau ikut 1 ya kayak ada yang ikut 1 aja lama juga ada.
Underwaternya main. Udah nyampe langsung roll, langsung roll. Udah nyampe ujung roll, nak. Sentuhin dinding kolam langsung roll. Michael udah bisa roll langsung. Dapa langsung naik kalau nyampe ya. Boleh langsung naik dapa. Karena kolamnya tinggi langsung naik. Nanti kita ke jalan lagi. Langsung naik. Deko dengan si ini siapa? Ya. Nanti biasain tanpa keyboard lagi main kita, nak. Langsung tangan ya. Ya, mainnya tetap pakai keyboard nanti. Tapi kita ngelebar pakai tangan. Misalnya pakai tangan kapan keyboardnya kalau udah dari bawah. Kak Hikman suaranya bocor, Kak. Kak Hikman suaranya di mute dulu, Kak. Dimatikan dulu, Kak, suaranya. Ya, silakan. Kayaknya Kak Ratna sudah selesai. Kak Ratna dibaca dulu, Kak. Jawaban refleksinya Kak Ratna. Silakan Kak Ratna. Adek diem ya, ngomong ya. Halo? Iya Kak Ratna, silakan. Dibaca refleksi punya Kak Ratna. Ya? Ini Iya. ya? Kok nggak muncul di ini ya? Para peserta melihat. Benar, Kak. Nah ini Kak, sudah terlihat Ya. Kak? Tadi dulu saya besarkan ya. Iya Kak. Saya sedikit agak meminimalisir saya. Baik, terima kasih waktunya Pak Rosi. Untuk pertanyaan pertama itu, yaitu tunggu sebentar. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 sampai modul 3. Adik. Saya menulis refleksi pada awalnya hanya memberikan jawaban singkat, tetapi lama-kelamaan saya mulai memahami bagaimana cara menulis refleksi. Pada saat saya menulis refleksi, merefleksikan paradigma PJOK, saya menuliskan tentang kebutuhan fisik dapat menjadikan anak sehat sehingga bisa melaksanakan tugas berikutnya. Pada saat saya belajar berpikir aset atau kekuatan seperti fisik, sosial, mental, manusia, finansial, lingkungan, agama, dan budaya, saya semakin memahami bahwa sumber belajar yang dapat diambil dari lingkungan, Kemudian dari berpikir aset kebutuhan sosial, aset atau kekuatan, saya terapkan untuk menyusun pembelajaran dengan metode SCL, yaitu pembelajaran berpusat pada kebutuhan anak yang berbeda-beda, di mana kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan pendekatan berdiferensiasi seperti diferensiasi konten, diferensiasi proses,
dan diferensiasi produk. Itu jawaban pertamanya. Kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul pada pemikiran saat melakukan menulis refleksi? Perasaan saya pada awal menulis refleksi, di mana pada awalnya masih bingung, lambat laun memahami dan mulai terbiasa dengan menulis refleksi. Terus pertanyaan ketiga, belum selesai tadi pertanyaan ketiganya. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal yang menjadi lebih baik dalam menulis refleksi yaitu saya mencoba memahami setiap materi yang dibawakan Fasil atau Pak Guru agar saya lebih mudah dalam menulis refleksi. Cukup. Tantangan yang saya harus lawan yaitu rasa malas pada diri saya. Saya terkadang malas mau nulis itu kadang udah mikirnya udah setengah mati tapi mau nulisnya kok jadi malas gitu. Oke, lanjut untuk pertanyaan keempat, bagaimana saya menggunakan rubik dalam penulisan refleksi? Saya sering menggunakan refleksi segitiga yaitu dengan kata-kata pemantik atau pertanyaan pemantik yang sering saya setorkan ke Kak Rosi. Saya sering menggunakan tersebut. Terus pertanyaan kelimanya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Seharusnya saya menulis refleksi langsung setelah selesai materi pembelajaran diberikan, agar tidak menjadi malas. Terus kebutuhan yang saya butuhkan yaitu keterampilan menyusun kata-kata. Terkadang saya sudah terbenak di kepala saya, oh Pak Fasil tuh memberikan ini. Oh nanti saya harus tulis ini. Tapi pada kenyataannya setelah mau ngetik, formatnya udah terisi dan lain sebagainya udah ngeblank. Apa yang mau ditulis begitu. Terus yang keenam, pertanyaan yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru yang reflektif ya. Yang bisa saya lakukan untuk menjadi guru yang reflektif yaitu melihat lagi kebutuhan murid yang berbeda-beda, gaya belajar yang berbeda-beda, supaya saya bisa memenuhi kebutuhan tersebut sehingga saya bisa memberikan pembelajaran secara SDL. Yang bisa membantu saya yaitu teman rekan sejawat dengan cara mendiskusikan anak yang lain atau itu kenapa ya kok di pelajaran saya begini, di pelajaran ibu kok enggak gitu. Seringnya saya sebatas itu. Terus dengan kepala sekolah kalau yang perlu tindak lanjut yang lebih gitu seperti anak-anak ABK ya, karena di sekolah saya itu masih banyak, ada beberapa sih anak-anak ABK itu. Kita biasanya sharing gitu, mencari solusi, kok saya memberikan seperti ini kok ternyata nggak bisa ya sama anak ini. Nah itu kami sharing biasanya. Terus kombel itu biasanya saya dapatkan kebetulan di Sumka itu kadang aktif kadang nggak aktif sih. Saya seringnya mengikutinya malah dari webinar dari seminar-seminar yang diadakan. Saya kebetulan mengikuti salah satu webinar PJOK ya. Nah, saya senang sekali itu mengikutinya. Terus kepelatihan ini seperti yang sekarang ini saya lakukan ini termasuk kepelatihan bagi saya untuk menambah ilmu. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ratna sudah memberikan refleksi-refleksinya dari modul 1.1 tentang paradigma diri, PJOK, dari 1.2 tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, asset-based thinking, dan yang terakhir modul 1.3 itu kemudian PJOK berpusat pada prestasi atau yang kita sebut dengan SCN atau Student Central. Ya, berikutnya siapa tadi ya sudah selesai. Ya, Kak Yosep silakan. Sudah selesai dulu.
Kak Yosep, silakan. Saya akan membacakan hasil apa yang saya lakukan, saya tulis tadi. Yang pertama, saya menulis refleksi. Pertanyaan pertama, jawaban saya adalah saya menulis refleksi dari modul 1.1 sampai 1.3. Pada modul 1 saya menggunakan refleksi 4F, di mana saya menuliskan tentang peristiwa apa yang dirasakan peserta didik, perasaan, serta proses pembelajaran, dan akhirnya adalah penerapan terhadap peserta didik. Terus di modul 2 saya menuliskan refleksi tentang aset sosial, aset manusia, terus aset yang ada di sekolah, contohnya seperti gedung, sarana, dan prasarana. Setelah itu di modul 3 saya menulis refleksi dengan model 6 topi. Seperti peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan terhadap peserta didik. Di pertanyaan kedua, perasaan saya saat awal menuliskan refleksi adalah bingung. Dari mana saya harus memulai menulis refleksi ini? Mulanya, tetapi setelah beberapa kali melakukan refleksi, saya sudah mulai terbiasa melakukan refleksi. Terus yang muncul di pikiran saya saat awal menulis refleksi adalah keraguan. Ragu karena takut berpikir apakah yang saya tulis sudah sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran. Setelah itu yang ketiga, apa yang terjadi saat menuliskan refleksi? Yang terjadi adalah saya akan memiliki pemahaman yang lebih baik terkait materi yang sudah saya berikan saat pembelajaran. Hal yang menjadi tantangan saya adalah kesulitan dalam melakukan refleksi, Kak. Yang pertama kurang objektif, artinya kurang melakukan objektif dan menentukan apa saja yang akan menjadi bahan untuk saya tulis dalam refleksi tersebut. Saya menggunakan rubrik penulisan refleksi untuk memenuhi kriteria apa yang akan digunakan saat penyusunan refleksi tersebut, seperti mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan saat melakukan refleksi. Terus yang kelima, caranya dengan menuliskan secara langsung refleksi tersebut saat setelah pembelajaran usai. Tidak ditunda-tunda, Kak, karena kalau ditunda-tunda nanti lupa dan lain-lain. Setelah itu, keterampilan tambahan yang saya butuhkan adalah tentang bagaimana cara menelaah, melakukan refleksi setelah pembelajaran yang selesai. Kadang-kadang masih bingung setelah pembelajaran selesai, saya harus mulai dari mana refleksi yang harus saya tulis, seperti itu. Terus yang terakhir, yang keenam, yang saya lakukan adalah dengan mencoba menerapkan pembelajaran yang dimodifikasi sehingga pembelajaran reflektif bisa tercapai. Kadang-kadang kita mengulang pembelajarannya sama, Kak, di kelas 1 dengan kelas lain, tidak ada modifikasi yang berbeda, makanya dicoba dengan modifikasi untuk agar pembelajarannya menjadi reflektif. Terus yang membantu saya, yang pertama pastinya fasilitator diseminasi PKG PJOK yaitu Kak Rosi, terus yang kedua ada teman sejawat PJOK di sekolah, terus ada MGMP PJOK SMA Lampung Utara, dan kegiatan webinar yang pernah saya ikuti. Mungkin itu jawaban dari saya, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Yosep telah memberikan refleksinya. Dengan refleksi kita guru PJOK agar supaya menjadi guru yang makin reflektif. Ya, berikutnya sudah selesai. Selain Kak Yosep, Kak Islah sudah selesai juga, Kak Islah. Silakan Kak Islah. Ya, terima kasih. Ini untuk soal yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga 1.3. Untuk selesai bisa di ini. Selama ini saya menulis refleksi dengan melihat dan menelaah isi modul 1.1 sampai 1.3. Terus saya untuk modul 1.1 saya menggunakan 6 topik berpikir
Untuk modul 1.2 menggunakan tabel aset. Terus kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Biasanya saya menulis refleksi ya di malam hari setelah membaca isi modul. Dan apa saja yang saya tulis? Yang saya tulis yaitu kekurangan saya mengajar selama ini. Seperti itu. Terus soal kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Jawaban saya, perasaan saya selama menulis refleksi senang, dan selama saya menulis refleksi muncullah pikiran ternyata selama ini banyak kesalahan dan kekurangan dalam metode saya pembelajaran saya setelah mengikuti atau membaca isi modul yang sudah dilalui selama mengikuti diseminasi ini. Terus soal ketiga, hal apa yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Hal yang bikin saya lebih baik saat menulis refleksi adalah menjadikan saya paham tentang metode-metode yang cocok buat pembelajaran yang akan saya pakai ke depannya. Tantangannya yaitu saya menulis refleksi adalah kekurangan pemahaman terhadap beberapa isi modul. Terus untuk yang keempat, soalnya adalah bagaimana saya menggunakan rubrik penilaian refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Jawaban saya yaitu selama ini saya berusaha menggunakan rubrik refleksi dengan baik. Penilaiannya kurang baik karena masih jauh dari apa yang selama ini saya lakukan saat mengajar. Terus soal kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik? Lagi keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Jawaban saya itu supaya lebih baik lagi dalam menulis refleksi mungkin dengan cara lebih banyak mencari referensi di YouTube atau di Google. Terus keterampilan apa yang saya butuhkan? Yang saya butuhkan adalah keterampilan menyusun kalimat dan menggunakan aplikasi-aplikasi ya seperti Canva ya supaya lebih menarik lagi refleksi saya, seperti itu. Terus untuk yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Yang saya lakukan yaitu harus lebih melihat kurang dan lebihnya pembelajaran selama ini dan menerima masukan atau keluhan dari siswa. Terus siapa yang bisa membantu saya? Yang bisa membantu saya yaitu teman sejawat dengan dengan cara mungkin aktif dalam mengikuti MGMP atau mungkin dengan seperti ini, contohnya kegiatan-kegiatan diseminasi ini dan mungkin ya pelatihan-pelatihan seperti webinar atau yang lain. Mungkin cukup itu aja untuk jawaban dari saya. Terima kasih Bapak Fasilitator. Ya, terima kasih Kak Isa atas refleksi-refleksinya dari modul 1 hingga modul 1.3. Terakhir Pak Ari sudah selesai berarti. Oke Kak, baik Kak. Saya akan membacakan jawaban saya. Untuk yang nomor 1, cara saya menulis refleksi dari modul 1.1 sampai 1.3.
Pada modul 1 saya menulis refleksi menggunakan framework 4F yang di dalamnya tertuang mengenai peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan terhadap peserta didik. Modul 2 saya menulis tentang pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Modul 3 saya menulis refleksi menggunakan metode tangga refleksi dan juga mengenai Student Centered Learning atau SCL. Saya biasanya menulis refleksi ketika modul yang sudah dipelajari selesai dan juga saat sebelum mempelajari modul yang ada di LMS. Jawaban yang kedua, perasaan saya saat menulis refleksi awalnya cenderung agak bingung, namun tetap antusias karena dapat membuat saya mengulas kembali pembelajaran yang sudah dilewati. Juga lebih teliti mengenai modul yang akan saya refleksi. Yang selalu muncul saat saya menulis refleksi adalah saya terpacu untuk berpikir dengan lebih kritis untuk dapat menulis refleksi dengan baik dan jelas. Jawaban nomor 3, hal yang menjadi lebih baik adalah saya dapat lebih mengetahui dan memahami dengan lebih baik mengenai materi pembelajaran yang telah saya berikan kepada peserta didik. Dan saya dapat mengevaluasi pembelajaran yang sudah terlaksana untuk dapat meningkatkan kualitas di materi pembelajaran yang berikutnya. Tantangan yang masih saya temukan adalah saya masih merasa kesulitan ketika ingin mengawali menulis refleksi dan saya masih kesulitan manakala menentukan hal-hal apa saja yang harus didahulukan untuk ditulis sebagai bahan refleksi yang benar-benar konkret. Jawaban nomor 4, dalam menggunakan rubrik penilaian refleksi, saya menggunakan agar dapat memenuhi apa-apa saja yang digunakan untuk menyusun penulisan refleksi. Contohnya ketika kita menentukan apa saja kekuatan dan kelemahan ketika kita melakukan refleksi. Yang kelima, cara yang saya lakukan dengan cara melakukan refleksi secara langsung setiap selesai pembelajaran PJOK selesai dilakukan. Keterampilan yang saya butuhkan lagi dalam menulis refleksi adalah bagaimana saya dapat menuangkan yang ada dalam pemikiran saya melalui tulisan dengan lebih jelas dan menggunakan diksi yang baik sehingga lebih mudah dipahami. Jawaban yang terakhir yang nomor 6, yang saya lakukan adalah dengan terus berinovasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Yang dapat membantu saya adalah rekan sejawat, Kombel, KKG PJOK, webinar, dan rekan-rekan peserta PKG PJOK yang berada satu kelompok dengan saya, khususnya fasilitator. Sudah Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ari atas jawaban-jawaban refleksinya. Kak Nur Muhammad Wawan, sebentar lagi dulu Kak Nur Muhammad Wawan Kak. Nanti sudah selesai juga. Langsung ini Kak, belum selesai. Iya Kak, terakhir ya. Oh. Ya. Oh. Oke Kak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis? Pertanyaan yang pertama, saya menulis refleksi dari modul 1 sampai 1.1 sampai 1.3. Modul 1 saya menggunakan refleksi 4F di mana saya menuliskan tentang peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan terhadap peserta didik. Modul 2 saya menuliskan refleksi tentang aset dan modul 3 saya menuliskan refleksi dengan metode 6 topi. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Jawabannya, perasaan saya pada saat menulis refleksi di mana pada awalnya masih bingung lambat laun mulai memahami dan mulai terbiasa dengan menulis refleksi yang telah diberikan. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik
berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan? 3. Hal yang menjadi lebih baik dan menulis refleksi, yaitu saya mencoba memahami setiap materi yang dibawakan fasilitator. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika secara mandiri menggunakan rubrik ya ada. Yang keempat, saya menggunakan rubrik refleksi segitiga. Lanjut, yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Kelima, seharusnya saya menulis refleksi langsung setelah selesai materi pembelajaran diberikan agar tidak lupa dengan apa yang kita pikirkan. Keterampilan yang saya butuhkan yaitu menyusun kata-kata untuk membuat refleksi. Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Yang saya lakukan adalah saya harus semangat untuk merefleksi siswa kita. Yang dapat membantu saya adalah rekan-rekan, kepala sekolah, dan ini belum selesai, Pak. Baru sampai kepala sekolah tadi. Iya Kak, nggak apa Kak. Iya. Ya, Oke Kak, itu aja mungkin Kak ya dari saya. ya Kak, terima kasih Kak Wawan atas refleksinya dan Kakak semua. Dengan refleksi, harus sering menulis refleksi di akhir pembelajaran agar kita menjadi guru yang semakin reflektif. Ya, terima kasih Kakak semua. Untuk modul 1.1 paradigma diri BPJO ini penguatan pemahaman. Kita setelah merefleksi dan berikutnya bagaimana kita sebagai guru semakin efektif untuk melakukan refleksi kepada peserta didik. Slide berikutnya, mari berbagi refleksi, sudah dijawab oleh kakak semua. Yang berikutnya, pada akhir sesi, bahwa kita harus memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang berikutnya, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Terima kasih. Ya, terima kasih kakak semua. Setelah selesai tatap maya kita pada hari ini, kita tutup, kita akhiri dulu dengan foto bersama. Yang bisa on cam di on cam nggak? Ini kayak udah saya sinyalnya kayak. Dari tadi nggak bisa muncul. Yang bisa silakan kameranya, silakan dengan kameranya. Hari ini hanya 8 peserta yang itu tatap maya. Kak Saiful nggak ada, Kak Saifuddin Akbar nggak ada, Kak Hendrik Kurniawan, Kak Nur Pak Nur Muhammad ada dia? Ada Pak, ada. Hadir Kak, tadi masih di kolam nih Kak. Iya. Kak Ari, Kak Ilham. Iya, ya bisa ditinggalin Kak, masih di kolam Kak. Kak Tony, Kak Bayu nggak ada ya? Plong Kak Iman sawong-wonge. Kak Tony nggak ada, Kak Bayu nggak ada, Kak Muhammad Kurniawan nggak ada, Kak Heri, Kak Saiful dan Kak Saiful.
Bisa di on cam nggak, Kak? Kita shoot dulu, Kak, ya. Ini apa sinyal dari HP saya atau gimana? Nah, ini bisa Kak Islah. Kalau saya nggak bisa nih, Kak, udah. 1, 2, 3. Sekali lagi, Kak, pakai gaya, Kak. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Kakak semua atas hadiran tatap mainnya. Tetap semangat mengerjakan tugas-tugas di LMS. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rampung, balik. Bubar. Ngarit.